Tentu Anda masih ingat ya pada waktu itu, pada saat pemerintahan Presiden Joko Widodo melakukan pengecatan pesawat kepresidenan dari warna biru putih menjadi merah putih. Dan itu hanya menghabiskan anggaran 2 miliar rupiah untuk pengecatan pesawat tersebut. Tetapi kader-kader Demokrat tidak terima, yang katanya pemborosan lah, utamakan kepentingan pandemi inilah dan sebagainya. Padahal anggaran itu sudah diketok palu pada tahun 2019 yang lalu. Dan Partai Demokrat yang pada waktu ikut rapat membahas anggaran tersebut juga tidak protes, bahkan setuju. Tetapi sekarang ini kan Indonesia sedang menggelar PON yang ke-20, dan anggarannya pun juga cukup fantastis, yaitu mencapai 10,42 triliun. Itu bahkan 3 kali lipatnya dari pagelaran PON tahun 2016 yang lalu yang diadakan di Jawa Barat kalau nggak salah. Tetapi dengan anggaran sebesar itu, Demokrat kayaknya diam saja ya, tidak memprotes, padahal pembekakannya 3 kali lipat. Nah, usut punya usut, ternyata anggaran PON yang diselenggarakan Papua tersebut sudah dianggarkan mulai tahun 2018, dan itu mulai pembangunan infrastruktur, venue, stadion, dan lain sebagainya, sehingga anggaran pun mencapai 10 triliun. Menurut Sri Mulyani, anggaran tersebut wajar karena fasilitas-fasilitas di Papua cenderung minim, sehingga pemerintah mengeluarkan anggaran yang lumayan fantastis hingga 10 triliun, seperti membangun infrastruktur jalan-jalan, membangun stadion-stadion, dan lain sebagainya. Ya tetapilah, anggaran sebesar itu sebanding karena acaranya pun cukup meriah. Dan juga akhirnya Papua mempunyai fasilitas-fasilitas yang cukup mumpuni skala nasional, bahkan juga internasional. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Biaya PON 20 di Papua capai 10 triliun. Demokrat mana suaranya? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan biaya persiapan dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON 20 yang sedang berlangsung di Papua sampai 15 Oktober 2021. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pendanaan PON 20 dari persiapan hingga penyelenggaraan telah dibiayai sejak 2018 melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Biaya persiapan dan penyelenggaraan PON ke-20 di Papua dibiayai sejak 2018 sampai dengan 2021 oleh APBN. Tulis Sri pada akun Instagram pribadinya, Miss Indrawati, Minggu 3 Oktober 2021. Secara rinci, Sri Mulyani menjelaskan pembiayaan PON 20 melalui APBN disalurkan melalui APBD. Pembiayaan tersebut terdiri dari dana tambahan infrastruktur DTI, dana otonomi khusus DOTSUS, dana bagi hasil DBH, dan dana alokasi khusus fisik DAKF. Selain itu, pembiayaan juga dilakukan melalui belanja kementerian atau lembaga seperti dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Kementerian Perhubungan Kemenhub, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo, TVRI, dan REI. Jika ditotalkan, belanja yang dilakukan untuk PON 20 sejak 2018 adalah sebesar 10,43 triliun. Secara rinci, Bendahara Negara memaparkan belanja untuk pembiayaan yang dilakukan pada 2018 adalah sebesar 881,5 miliar dari DTI dan 211 miliar dari belanja kementerian atau lembaga. Lalu pada 2019, belanja dari DTI sebesar 716 miliar, dari DOTSUS 1,10 triliun, dari DBH 1,7 triliun, dari DAK Fisik 85 miliar, dan belanja kementerian atau lembaga sebesar 758 miliar. Pada tahun 2020, belanja dari DTI sebesar 140 miliar, dari DOTSUS sebesar 1,44 triliun, dari DAK Fisik sebesar 18 miliar, dan belanja kementerian atau lembaga sebesar 999 miliar. Tahun 2021, 793,7 miliar bantuan pemerintah pusat melalui Kemenpora di Papua 1,58 triliun, pungkas Sri Mulyani. Angka tersebut cukup fantastis jika dibandingkan dengan perhelatan PON ke-19 Jawa Barat 2016 yang lalu yang hanya menghabiskan anggaran 3,1 triliun.
Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, besarnya anggaran untuk perhelatan PON 20 Papua 2021 karena pencariannya sudah dilakukan sejak 2018. Hal itu diungkapkan Sri Mulyani di halaman media sosial resmi Instagramnya pada Minggu 3 Oktober. Pembekakan dana yang dikeluarkan pemerintah pusat itu untuk keperluan pembangunan infrastruktur baru di tanah Papua, terutama sarana dan prasarana olahraga, sejumlah cabang olahraga dalam PON 20 Papua, seperti Istora Papua Bangkit. Pembekakan anggaran ini dinilai cukup wajar, karena PON 20 Papua merupakan yang pertama digelar di Indonesia Timur, sehingga diperlukan pembangunan sarana infrastruktur pendukung di Papua yang sebelumnya relatif tertinggal dibandingkan daerah lainnya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah dirasa perlu untuk membangun beberapa sarana olahraga berstandar nasional, bahkan internasional di Papua. Sri Mulyani menyebut, penyaluran dana APBN untuk PON 20 Papua dilakukan lewat berbagai skema, baik belanja langsung kementerian lembaga maupun transfer ke APBD Provinsi Papua. Biaya persiapan dan penyelenggarakan PON ke-20 di Papua dibiayai sejak 2018 hingga 2021 oleh APBN. Padahal diketahui, Partai Demokrat mempertanyakan keseriusan dan prioritas pemerintah dalam menangani pandemi ini. Juru bicara DPP, Herzaki Mahendra Putra, menyatakan, keputusan mengecat pesawat kepresidenan di saat situasi sulit adalah bukti pemerintahan tak tahu prioritas. Apakah penting dan prioritas mengecat pesawat kepresidenan saat ini? Apakah kalau tidak dicat saat ini membahayakan nyawa? Presiden saat memakai anggaran terbatas, banyak uang, tapi malah memilih mengecat pesawat presiden daripada menambah stok oksigen atau stok vaksin gratis yang sangat bermanfaat untuk menyelamatkan sebanyak mungkin rakyat Indonesia, kata Herzaki dalam keterangannya pada Selasa 3 Agustus yang lalu. Demokrat menilai, selama tidak urgent dan membahayakan presiden, maka pengecatan bisa ditunda dan anggaran digunakan untuk penanganan pandemi ini. Jadi, masukan kader kami terkait warna itu masukan halus saja. Esensi sebenarnya adalah kalau tidak membahayakan nyawa presiden saat memakai, mengapa perlu mengecat pesawat sekarang? Kan jauh lebih baik fokuskan semua anggaran yang tidak penting untuk menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia dulu di tengah kepungan pandemi ini, katanya. Anggaran miliaran untuk pengecatan menurut Demokrat jauh lebih baik digunakan untuk nakes atau stok vaksin. Pemerintah kan anggarannya terbatas, utangnya juga luar biasa. Daripada buat cat pesawat, lebih baik uang miliaran itu dipakai buat nambah stok oksigen, stok vaksin gratis, bahkan insentif untuk nakes yang tertunda terus pembayarannya. Jangan sibuk buat proyek-proyek yang tidak ada kaitannya dengan penanganan pandemi saat ini, terangnya. Kalau alasannya semua sudah dianggarkan sejak 2019, semakin menunjukkan pemerintah saat ini tidak punya prioritas dan punya roadmap jelas dalam menangani pandemi ini, tambahnya. Herzaki juga meminta pemerintah lebih menunjukkan simpati dan empati di saat rakyat tengah terpuruk akibat lonjakan kasus pandemi ini. Pemerintah tunjukkan punya sensitivitas dan empati terhadap rakyat Indonesia yang kehilangan nyawa keluarganya karena pandemi ini. Stop buat program yang tidak ada relevansinya dengan penanganan pandemi ini. Apalagi sampai terkesan ada yang mencari untung di tengah pandemi. Mari fokus selamatkan nyawa rakyat dari bahaya pandemi ini, katanya. Menanggapi hal tersebut, politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan mengatakan pembahasan anggaran pengecatan pesawat kepresidenan sudah diketok pada 2019 yang lalu. Ia mengatakan Demokrat juga ikut dalam pengesahan ini. Aneh juga kalau sekarang ada anggota DPR dari parpol di DPR yang mengkritiknya. Lah dulu saat dibahas, kenapa tidak ditolak? Bahkan mereka tidak ada yang mempermasalahkan sedikit pun kala itu, kata Arteria pada Rabu 4 Agustus yang lalu. Sebelumnya Partai Demokrat mengkritik pengecatan pesawat kepresidenan dari biru menjadi merah putih. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra menilai pemerintah tak memiliki prioritas sehingga melakukan proyek cat ulang yang memakan biaya hingga 2 miliar tersebut. Arteria menilai ada sindrom setelah berkuasa yang dialami oleh partai berlambang bintang Mercy itu. Jangan sampai publik terbawa permainan politik pihak-pihak yang merasakan post color syndrome yang merupakan plesetan dari post power syndrome, kata Arteria. Arteria menilai tak ada salah dari pengecatan itu lantaran menyesuaikan dengan warna bendera Indonesia. Menurut Arteria, warna biru pesawat kepresidenan itu harusnya dipermasalahkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.